Saudara, memasuki penghujung periode libur Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri mulai memusatkan perhatian pada fase arus balik. Korlantas Polri memprediksi arus balik terjadi pada tanggal 1 dan 4 Januari 2026. Dengan tingginya mobilitas masyarakat keluar Jabodetabek, Polri mulai mempersiapkan skema pengaturan lalu lintas untuk 2 gelombang arus balik. Korlantas Irjen Agus Suryo Nugroho bilang arus balik pertama diperkirakan terjadi tepat setelah momen perayaan Tahun Baru. Sementara gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 4 Januari 2026 seiring kembalinya masyarakat dari libur panjang menuju aktivitas kerja dan sekolah. Saudara, yang Anda saksikan saat ini di layar kaca Anda adalah gambar terbaru mengenai kunjungan Prabowo ke Aceh. Seperti yang kami dari informasi yang kami terima tadi pagi, Presiden Prabowo bertolak dari Jakarta melalui Lanut Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Silangit menggunakan pesawat kepresidenan. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Silangit sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari Bandara Silangit, Prabowo Subianto melakukan perjalanan menggunakan helikopter menuju Tapanuli Selatan, kemudian juga ke Bener Meriah, Takengon, dan Biren. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ini, saudara, dalam rangka untuk meninjau sejumlah progres perbaikan infrastruktur di tempat wilayah terdampak bencana. Kemarin, DPR telah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Provinsi Aceh bersama dengan sejumlah jajaran menteri dan kepala daerah yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Tadi Presiden Prabowo Subianto berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dalam perjalanan, Presiden Prabowo tiba di Bandara Silangit, Tapanuli, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pertahanan, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Angkatan Darat. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sejumlah daerah akan menggelar malam pergantian tahun tanpa pesta alias dengan sederhana. Warga diimbau tidak menyalakan kembang api maupun petasan untuk berempati dengan kondisi sesama bangsa yang sedang didera bencana di Sumatera. Jelang malam pergantian tahun, tak ada persiapan khusus di kawasan Simpang Tugu Libra di pusat kota Merauke, Papua Selatan. Bupati Merauke Yosef Bladip Gebse mengatakan, Pemkab hanya menggelar acara sederhana di malam pergantian tahun. Pemkab Merauke hanya akan menggelar doa bersama lintas agama dan pengarahan pimpinan daerah. Bupati Yosef juga mengimbau masyarakat Merauke agar berempati dengan kondisi sesama bangsa yang sedang didera bencana di Sumatera. Sebelumnya, Polres Merauke juga sudah mengimbau warga agar tidak menyalakan kembang api dan petasan saat malam tahun baru. Menginginkan masyarakat bisa tertib untuk acara ini, tapi situasi dan kondisi terus ada bentuk keprihatinan kita juga dengan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sehingga kita juga melaksanakan pergantian tahun ini
secara sederhana sebagai bentuk rasa keprihatinan kita, tetapi juga kebersamaan kita sebagai bangsa dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang mengalami musibah seperti itu. Di Palembang, Sumatera Selatan, Satlantas Polrestabes Palembang akan menutup jembatan Ampera saat malam pergantian tahun. Penutupan dilakukan selama 3 jam, mulai dari pukul 22 hingga pukul 1 dini hari. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan dan aktivitas masyarakat. Polisi juga mengimbau warga tidak merayakan malam tahun baru dengan menyalakan kembang api dan petasan sebagai bentuk rasa empati pada korban musibah banjir bandang. Untuk masyarakat, mari kita tunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana untuk tidak euforia, menyalakan kembang api, kemudian melaksanakan keramaian di tempat-tempat publik yang dekat dengan kantoran. Ya. Perayaan Pesta Tahun Baru 2026 di Jawa Tengah akan dilakukan tanpa menyalakan kembang api. Polda Jateng tidak memberikan izin kepada sejumlah pihak terkait untuk menyalakan kembang api sebagai bentuk empati dan menghormati para korban bencana di Pulau Sumatera. Masyarakat bisa mengalihkan perayaan kembang api dengan hanya menyalakan lampu elektrik atau membunyikan sirine lainnya. Saya kira semua dengan ada himbauan dan perintah untuk tidak memberikan izin untuk perayaan menggunakan kembang api, kita semua harus patuh dan mengikuti itu semua. Dan kita harapkan ini menjadi sarana buat kita apabila kita dapat doa bersama atau penggalangan dana, tentunya dapat membantu rekan kita yang Sumatera. Polda Jateng dan pemerintah setempat memberikan alternatif kepada masyarakat agar pesta kembang api dialihkan menjadi konser amal, penggalangan dana atau doa bersama untuk bencana Aceh dan Sumatera. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi mengungkap waktu kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur yang menewaskan ayah, ibu, dan anak. Polisi menyebut pembunuhan terjadi Minggu dini hari, sehingga tidak ada tetangga yang curiga. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara. Saudara, polisi menemukan fakta baru dalam kasus kematian satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Dan sebelum kita membahas mengenai informasi ini, kita akan melihat peninjauan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Tapanuli Selatan. Cocoknya apa? Siap, Pak. Menko warna apa kalau dibaca? Iya, Pak. Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan jembatan Beli di Sungai Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, saudara. Dan saudara, visual yang Anda saksikan saat ini adalah tinjauan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah jajaran menteri dan juga pihak terkait yang meninjau bagaimana perkembangan dari pembangunan jembatan Beli yang sebelumnya sempat hancur luluh lantah diterjang banjir di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bahkan setelah berusaha diperbaiki dan relawan berada di sana, jembatan Beli yang berada di atas aliran Sungai Garoga sempat kembali diterjang oleh banjir susulan yang terjadi beberapa waktu lalu. Memang jembatan Beli ini menjadi salah satu yang paling utama dan menjadi prioritas bagi pemerintah dan juga masyarakat di sana untuk kembali dibangun, untuk menunjang bagaimana aktivitas warga dan juga pemulihan kegiatan warga, terutama dalam pendistribusian bantuan bagi para korban terdampak bencana di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Silangit Tapanuli Utara sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, didampingi oleh sejumlah jajaran menteri, diantaranya adalah Sekretaris Kabinet, kemudian
Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf Angkatan Darat. Rencananya Presiden Prabowo Subianto selain meninjau jembatan Bailey di Tapanuli Selatan juga masih akan meninjau ke sejumlah titik lainnya termasuk di beberapa wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Presiden rencananya akan menuju ke wilayah Silangit, Tapanuli Selatan, Bener Meriah, Takengon, Kabupaten Biren, dan juga beberapa wilayah lainnya. Dan saudara, selain Presiden Prabowo Subianto, kemarin perwakilan dari anggota DPR bersama dengan pihak terkait dan juga beberapa kepala daerah telah menggelar rapat di Provinsi Aceh terkait dengan perkembangan pasca bencana di Sumatera. Bagaimana DPR dan juga kepala daerah membentuk sebuah tim yang nantinya akan bertugas untuk meninjau dan juga melaporkan bagaimana perkembangan pembangunan dari fasilitas-fasilitas termasuk dengan hunian sementara di wilayah terdampak bencana. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Siang edisi akhir tahun 2025. Kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2026 dan kami juga akan mengingatkan Anda agar jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Desi Fiftina. Dan saya Imran Fadilah. Berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh Sambut Tahun Baru 2026 bersama program-program istimewa Kompas TV. Ketahui ragam aktivitas masyarakat yang khas, unik, dan menarik merayakan malam pergantian tahun dari berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Sapa Tahun Baru 2026, Rabu 31 Desember, pukul 9:30 malam. Live, Sukacita dalam Asa, Kompas TV. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Muhammad Syahreza. Saudara, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar kegiatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini berada di menuju jembatan Bailey Sungai Garoga Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Presiden diagendakan sejumlah perjalanan menuju kawasan Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dan saat ini agendanya adalah Presiden Prabowo Subianto menuju jembatan Bali Sungai Garoga, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan nantinya saat tiba di jembatan Bailey Sungai Garoga, peninjauan jembatan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah kunjungan jelang Tahun Baru 2026. Jembatan sejumlah wilayah terus dibangun pemerintah agar infrastruktur pasca bencana juga segera pulih. Kita tahu saudara bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau lokasi terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara, di mana Prabowo Subianto
hari ini meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga, Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Tadi Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Udara Raja Sisinga Mangaraja Silangit pada pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Dan Presiden Prabowo Subianto saat ini juga didampingi oleh sejumlah menteri. Kita juga akan melihat di antaranya adalah Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga ada Menhan Syafri Samsudin, lalu ada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima Jenderal Tandio Budi Revita, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Nanti kita juga masih menunggu statement dari kunjungannya ke Jembatan Bailey Sungai Garoga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan awalnya Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan bertolak ke Aceh setelah kunjungannya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara untuk menghabiskan waktu pergantian tahun di sana. Namun kami mendengar informasi bahwa kunjungan tersebut batal dilaksanakan karena faktor cuaca. Dan saat ini juga pengecekan jembatan masih dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat buat seluruh warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menyambut tahun 2026. Bencana Sumatera bisa segera pulih dengan banyaknya sejumlah infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Kalau berbicara soal jembatan Bailey Sungai Garoga ini, saudara, pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga ini dilakukan sejak hari Kamis tanggal 18 Desember lalu, di mana jembatan ini dibangun dengan panjang bentangan 40 meter dengan lebar 3,75 meter serta kelas muatan hingga 30 ton. Inilah yang memang saat ini masih dicek oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan di tengah pengecekan dari jembatan Bailey Sungai Garoga ini, Presiden Prabowo Subianto juga sempat bersalaman dengan sejumlah anak-anak dan juga warga yang terus mengabadikan dengan telepon genggamnya kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto yang tiba siang tadi dari Bandar Udara Raja Sisinga Mangaraja Silangit langsung bertolak ke Tapanuli Selatan menggunakan helikopter didampingi oleh sejumlah menteri dan juga Menko yang terlihat di layar televisi Anda. Presiden Prabowo Subianto juga didampingi oleh Menko Infrastruktur dan Kewilayahan. Kita lihat bersama, ini ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, lalu juga ada Menhan Syafri Samsudin, ada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak, Wakil Panglima Jenderal Tandio Budi Revita, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Kita juga masih melihat dan menunggu statement dari Presiden Prabowo Subianto yang tengah mengecek jembatan Bailey Sungai Garoga. Sebelumnya, saudara, kita ketahui bahwa dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Gubernur Aceh Muzakir Manaf berharap bahwa pemulihan infrastruktur seperti jembatan serta pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana ini dapat dipercepat melalui penguatan koordinasi lintas lembaga. Muzakir menekankan bahwa rapat koordinasi harus menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan juga berkeadilan. Yang Anda saksikan, saudara, bagaimana Presiden Prabowo Subianto juga terus menyapa warga yang ada di Tapanuli Selatan di tengah kunjungannya meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga. Didampingi oleh sejumlah Menko, dan kita juga menunggu statement atau pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan pengecekan jembatan Bailey Sungai Garoga. Sekali lagi saya informasikan, saudara, bahwa jembatan Bailey Sungai Garoga ini dibangun sejak Kamis 18 Desember 2025 dan saat ini 31 Desember 2025. Satu hari sebelum
pergantian tahun ke 2026, jembatan telah dicek oleh Presiden. Jembatan Bailey ini dibangun dengan panjang bentangan yakni 40 meter dengan lebar 3,75 meter serta kelas muatan hingga 30 ton. Ini juga kita lihat bahwa Seskap Teddy Indra Wijaya juga sempat menyapa anak-anak dan juga warga yang ada di sana. Kami juga masih ingin membuka audionya agar komunikasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan warga bisa terdengar. Dan saudara, informasi terkini kita juga telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Yohan Bagja. Selamat siang, Yohan. Yohan Bagja. Ya, halo. Oke, kita melalui sambungan telepon dengan Yohan Bagja. Yohan Bagja, Anda posisinya saat ini di mana dan bagaimana kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga siang ini? Saat ini saya sedang berada di Tapanuli Selatan, tepatnya di pembangunan jembatan Bailey Sungai Garoga, yang mana Presiden Prabowo Subianto tadi tiba sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saat ini Presiden sudah meninjau kondisi jembatan Bailey yang sudah mulai bisa digunakan oleh warga untuk mendistribusikan bantuan seperti logistik, obat-obatan, dan juga tenda-tenda darurat. Nampak di layar kaca Anda, Presiden Prabowo Subianto disapa oleh warga, yang mana warga nampak antusias berjumpa dengan Presiden Prabowo. Nantinya diharapkan dengan kunjungan Presiden Prabowo ini bisa mempercepat dan memastikan penanganan bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya pembangunan jembatan Bailey di Sungai Garoga bisa segera diselesaikan dan juga bisa diakses secara penuh oleh masyarakat setempat. Reza. Iya, ini kita tahu bahwa saat ini jembatan Bailey terus ditinjau oleh Presiden. Apakah memang ini sudah 100% bisa digunakan warga? Karena dari informasi yang kami peroleh, Yohan, hingga tanggal 26 Desember kemarin baru 60% jembatan ini rampung. Bagaimana dengan hari ini? Ya Reza, hari ini jembatan sudah terpasang lantai kayunya secara menyeluruh. Kemarin hari Senin tanggal 29 Desember itu TNI terus mempercepat pembangunan jembatan Bailey, yang mana nantinya ketika kunjungan Presiden ini dilakukan hari ini, jembatan ini bisa diakses secara penuh. Oke, kita berharap juga. Begitu, Reza. Ya, kita berharap bahwa jembatan ini segera bisa diakses warga untuk beraktivitas sehari-hari. Yohan, selanjutnya agenda Presiden kemana? Karena kita tahu bahwa informasi sebelumnya Presiden akan bertolak ke Aceh untuk merayakan atau ikut malam pergantian tahun di sana. Bagaimana dengan informasi terkini? Saat ini Presiden masih mengunjungi lokasi Tapanuli Selatan. Nantinya titik selanjutnya tinjauan Presiden itu perlu kami konfirmasi lagi karena ada beberapa pertimbangan seperti adanya gempa bumi di wilayah Benur Meriah, yang mana itu menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan tinjauan selanjutnya. Saat ini Presiden sudah memasuki mobil kepresidenan dan akan melanjutkan ke titik selanjutnya. Nanti akan saya laporkan lagi update titik lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto di Tapanuli Selatan dan juga Pulau Sumatera.
Baik, terima kasih Yohan Bagja, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang saat ini juga terus mengikuti perjalanan dari Presiden Subianto. Dan kami akan menampilkan secara utuh gambar terkini yang kami peroleh, saudara, dari kanal YouTube terkait dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga. Saya akan membacakan sedikit, saudara, bagaimana memang riwayat dari jembatan Bailey ini. Di mana pada tahapan awal rangkaian kegiatan difokuskan pada penyiapan material abutmen di sisi tepi dekat sungai serta perakitan kawat malbrojong sebagai penguatan konstruksi. 26 Desember kemarin progres pemasangan jembatan Bailey telah mencapai 60% dan tadi jurnalis Kompas TV Yohan Bagja di Tapanuli Selatan yang mengikuti agenda Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa lantai kayu juga telah dipasang di jembatan Bailey di sana. Diharapkan bahwa jembatan ini bisa rampung 100% sehingga bisa digunakan beraktivitas untuk warga di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan saudara, kita akan memutarkan gambar terkini dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bagaimana Presiden Prabowo Subianto yang menyapa warga yang menyaksikan peninjauan jembatan Bailey Sungai Garoga. Apa lagi? Bos. Mayat tadi. Aduh. Nah, Pak. Oke, kita juga masih mengikuti perjalanan Presiden Prabowo Subianto yang mengunjungi kawasan bencana Sumatera di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tadi juga sempat beramah-tamah dengan warga sekitar, saudara, terkait dengan kunjungan tinjauan jembatan Bailey Sungai Garoga oleh Presiden Prabowo Subianto. Tercatat, saudara, sebanyak 88 orang meninggal dunia, 30 orang hilang, dan 160 orang mengalami luka-luka terkait dengan bencana yang terjadi di kawasan Tapanuli Selatan yang memakan korban jiwa. Pemulihan fasilitas publik serta akses air bersih menjadi prioritas utama untuk mencegah munculnya penyakit di kalangan penyintas bencana. Dan kami nanti akan terus mengupdate kunjungan Presiden Prabowo Subianto yang kami dapat informasi bahwa setelah meninjau jembatan Bailey Sungai Garoga, Presiden juga berencana mengunjungi sejumlah posko di sana. Tapi nanti informasi terbarunya akan kami terus sampaikan kepada Anda. Dan saudara, kita ketahui bahwa jembatan Bailey Garoga ini dibangun memiliki panjang bentangan 40 meter, lebar 3,75 meter, serta kelas muatan hingga 30 ton. Tinjauan juga telah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Menko dan juga Seskap Teddy. Informasi terbaru terkait dengan agenda dari Presiden Prabowo Subianto dapat Anda perbarui terus di program-program kami selanjutnya di Kompas TV. Untuk itu, saudara, saya akhiri breaking news Kompas TV. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Sapa Indonesia Siang di Kompas TV, independen terpercaya.